Bab 1569. Kesulitan. Karena sikap Sean, kemarahan di hati Maxwell menjadi makin intens. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang memegang pisau di tangannya untuk beberapa saat, Maxwell merasa dia bisa melawannya. Jangan bicara, oke? Dasar bajingan. Ini semua salahmu. Kalau tidak, kalau kamu tidak muncul entah dari mana, siapa yang akan melakukan hal seperti ini? Ini semua gara-gara kamu yang mempermalukan aku dan mengancam hubunganku dengan Cece. Kamu seharusnya mati saja. Sekarang karena kamu aku terpaksa melarikan diri. Kenapa aku harus berada dalam kekacauan seperti ini? Daripada berada dalam kekacauan seperti itu, lebih baik aku membunuhmu. Sambil berteriak, Maxwell bergegas ke arah Sean dengan sembrono. Melihat posturnya, jelas dia ingin membunuh Sean. Hanya saja di mata Sean, tingkah laku Maxwell seperti anak kecil yang bermain rumah-rumahan. Itu hanya tamparan acak dan Maxwell menjerit dan jatuh ke lantai. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Setelah itu, Sean mengangkat Sloan dan Maxwell seperti hewan mati dan membawa mereka ke kediaman keluarga Day. Pada saat ini, Maxwell merasakan keputusasaan di hatinya. Dia meratap sejadi-jadinya. Berniat mengambil untung, tetapi menderita kerugian. Itulah dia. Sekarang, Sean tidak tertipu, tetapi Sloan dan Maxwell malah jatuh dalam tipuan mereka sendiri. Pembunuhan sudah pasti. Apalagi yang akan dilakukan keluarga Day terhadap ayah dan anak ini? Diperkirakan ayah dan anak ini hanya akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Adapun pertunangan dengan keluarga Crawford dan impian merebut perusahaan keluarga Crawford, itu menjadi fantasi. Tidak lama kemudian, di kediaman keluarga Day, melihat Sean kembali dengan Sloan dan Maxwell yang tampak seperti hewan mati, seluruh kediaman keluarga Day menjadi gempar. Sekarang, Sloan dan Maxwell mengakui apa yang telah mereka lakukan. Saat ini, kedua orang ini sedang berlutut di depan Trevor. Tuan, tolong berbesar hatilah dan lepaskan kami. Sloan memohon. Ya. Maxwell menyeka hidung dan air matanya. Saya juga punya pikiran jahat untuk sementara waktu ini saja. Saya tidak bersungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ini, Cece tampak berhati lembut. Dia mengikuti Maxwell dan berlutut di depan Trevor. Kakek Trevor. Trevor menjadi cemas begitu melihat adegan ini. Hei, Cece, apa yang kamu lakukan? Matthew, di sisi lain, sangat kesal sehingga dia mengutuk Cece. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kedua bajingan ini telah melakukan hal yang konyol. Sekarang kamu berani membela mereka. Kamu benar-benar ingin mempermalukan keluarga Crawford? Maxwell terlalu mencintaiku. Dia takut aku akan berubah pikiran, sehingga muncul dengan tipu muslihat seperti itu. Kakek, aku mohon, tolong lepaskan Maxwell. Ya, tolong. Sekali ini saja. Mendengar ini, Matthew hendak menyemburkan seteguk darah. Dia sangat marah, tetapi dia tidak tega untuk memarahi cucunya. Jetty. Dia memandang Sean. Ingin melihat apa yang akan dilakukan Sean. Tanpa diduga, saat ini, Christopher menyerbu masuk, mengutuk, dan menendang jatuh Cece dengan tendangan terbang. Darah mengalir dari sudut mulut Cece dan dia hampir jatuh pingsan. Sementara itu, Christopher tidak menunjukkan simpati di wajahnya. Dasar jalang tak tahu malu. Beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu. Kalau Maxwell dan Sloan menyakiti kakekmu, apa kamu akan membela mereka berdua? Cece yang pucat ingin berdiri, tetapi tidak bisa. Dia berkata kepada Christopher dengan susah payah. Ya, meskipun Maxwell melakukan ini, dia pasti punya alasannya. Apa katamu? Christopher menatap dengan marah. Dasar bodoh. Kamu masih punya wajah untuk mengatakan hal seperti itu? Christopher langsung berjalan ke depan Cece dan menendang Cece lagi. Meskipun Cece sengsara, tidak ada yang memohon untuknya. Bahkan ekspresi Matthew, sang kakek, tampak sangat jelek. Di depan begitu banyak orang, bagaimana mungkin cucu yang tidak berharga itu mengatakan kata-kata yang tidak masuk akal demi membela Maxwell hingga melukai dirinya sendiri. Itu hanya mempermalukan keluarga Crawford dan membuat Matthew merasa malu. Cepat bawa dia pergi. Hukum dia dengan dikurung di rumah selama 3 bulan dan tidak boleh keluar. Setelah seseorang dengan paksa membawa pergi Cece,
Matthew hanya bisa menghela napas. Hal macam apa ini? Matthew, kamu harus merawat cucumu dengan baik dan kamu tidak bisa membiarkannya mengacau. Trevor berkata, aku telah berteman denganmu selama bertahun-tahun, dan aku tidak keberatan. Tapi, orang lain keberatan, bukankah itu sudah jelas? Oh, Matthew menghela napas lagi, menatap Sean dengan rasa terima kasih. Untungnya, kali ini masalahnya teratasi. Jika Trevor secara tidak langsung terbunuh karena cucunya, dia akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Dikhawatirkan keluarga Day yang marah pasti akan mencari masalah dengan keluarga Crawford. Untungnya, pada saat ini, Matthew tidak lagi memiliki kekhawatiran tersebut. Pada saat ini, Christopher dan 3 orang yang menyusahkan Sean sebelumnya berlutut di depan Sean. Saya benar-benar minta maaf. Kami salah memahami Dr. Lane, lalu bertindak secara impulsif dan melakukan hal bodoh seperti itu. Saya bersumpah tidak akan mengulanginya lain kali. Christopher dengan tegas berkata, saya tidak meminta Dr. Lane untuk memaafkan tindakan kami, tetapi hanya meminta Dr. Lane untuk menyembuhkan penyakit orang tua saya. Mengenai hal ini, betapa absurd permintaan Dr. Lane. Kami pasti akan melakukannya itu. Sean menatap orang-orang ini dengan hina. Tidak akan ada waktu berikutnya. Theo, yang berada di belakangnya, dengan tenang menambahkan. Artinya adalah kalau kalian masih berani melakukan sesuatu seperti hari ini, dia tidak hanya akan memukul kalian, tetapi akan langsung membunuh kalian. Paham? Mendengar ini, jantung Christopher dan 3 lainnya berdebar. Mereka mengangguk berulang kali kepada Sean. Sean adalah monster yang mampu melawan 100 musuh. Jika dia marah, apa yang tidak bisa dia lakukan? Pada saat yang sama, Christopher juga diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Mereka salah paham dengan Sean seperti ini dan Sean memaafkan mereka dengan begitu mudah. Sungguh orang dewasa yang tidak menyimpan dendam terhadap para penjahat. Di kemudian hari, Christopher akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang sebisanya untuk Dr. Lane, agar hatinya bisa lega. Peristiwa hari itu berakhir dengan penahanan ayah dan anak Sloan dan Maxwell di penjara. Namun, ada peristiwa besar lainnya. Peristiwa itu adalah lebih dari 100 petugas keamanan yang dipukuli hingga jatuh oleh Sean memadati rumah sakit ortopedi di kota hingga rumah sakit itu kewalahan. Para petugas keamanan ini semuanya menyatukan cerita mereka sebelumnya. Mengklaim bahwa mereka menjadi seperti ini karena mengikuti kompetisi antara ketiga perusahaan jasa keamanan tersebut. Ketika alasan semacam ini tersebar, banyak orang yang benar-benar mempercayainya. Setelah beberapa waktu, kaki Trevor hampir pulih sepenuhnya. Perusahaan jasa keamanan yang dijanjikan oleh Trevor dan klinik yang dijanjikan oleh Crawford dipercayakan kepada Sean. Saat ini, Sean mulai sibuk. Bab 1570. Hadiah ucapan selamat. Di villa, Theo yang agak bosan mulai berbicara dengan Sean. Tuan Lane, meskipun kita telah mendirikan jasa keamanan untuk Anda, semua orang untuk sementara diisi oleh Tuan Day. Apa yang akan Anda lakukan? Mempekerjakan dengan gaji tinggi. Sean menjawab, kita tidak kekurangan dana. Selain itu, bukankah keluarga Dane punya senjata rahasia pedang mawar? Mendengar ini, Theo hanya bisa menghela napas. Tidak mungkin. Latihan saja membutuhkan banyak waktu. Namun, setelah mengatakan ini, Theo menutup mulutnya setelah memikirkan sesuatu. Selama mereka membayar gaji lebih tinggi, makin banyak orang yang mau mencobanya. Pada saat itu, pasti akan ada belasan orang dengan bakat luar biasa. Di bawah pelatihan iblis Sean selama 2 atau 3 bulan, dia mungkin bisa melakukan hal semacam ini. Kita tidak kekurangan uang dan waktu, bukan? Menghadapi kata-kata Sean, Theo mengangguk dengan penuh semangat. Besok adalah upacara pendirian perusahaan jasa keamanan. Tuan Lane, apa Anda sudah memutuskan nama perusahaan? Langit Kristal. Sebelum Sean selesai berbicara, Theo menyelah. Optimus Prime? Kakak yang baik. Ini bukan waktunya. Persetan denganmu. Hapus kata Prime. Sean tertawa. Itu saja. Bagus. Hari saat jasa keamanan Optimus diresmikan. Karena Sean suka tidak menonjolkan diri, Matthew dan Trevor tidak datang. Selain Sean, Theo, dan para petugas keamanan hebat yang dikirimkan Trevor,
Tidak ada orang lain di lokasi. Meskipun ada beberapa orang, acara itu tampak agak sepi. Pada saat ini, belasan orang terlihat berjalan menuju perusahaan Sean, membawa hadiah setinggi orang. Hadiah itu dibungkus dalam kotak sehingga apa yang ada di dalamnya tidak bisa dilihat. Namun, hadiah itu terlihat sangat berat. Bagaimanapun, kotak itu dibawa oleh 4 orang bersama-sama. Setelah melihat orang-orang ini, Sean mau tak mau menyipitkan matanya. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Theo, yang berada di samping, diam-diam datang dan berbisik kepada Sean. Tuan Lane, mereka dari jasa keamanan perisai emas. Jasa keamanan perisai emas tidak terlalu terkenal, tapi jaraknya hanya 1,5 kilometer dari kantor kita. Saya khawatir mereka mengira kita mencuri bisnisnya dan mereka sengaja datang ke sini untuk mengacau. Sean mengangguk sedikit. Dia tidak akan memedulikan hal semacam ini. Terlihat orang yang memimpin rombongan ini mengenakan kacamata berbingkai emas dan setelan buatan tangan yang rapi. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Sean. Dia terlihat sangat lembut. Pembukaan bisnis yang bagus. Pembukaan bisnis yang bagus. Bos, izinkan saya memperkenalkan diri. Pria itu menunjukkan senyum palsu dan mengulurkan tangannya kepada Sean. Nama saya Zane Jarrett. Bagaimana dengan Anda? Bos. Sean berjabat tangan dengan Zane. Nama keluarga saya Lane. Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda mau. Sungguh. Bos Lane. Zane tersenyum. Sebenarnya begini. Saya melihat upacara pembukaan perusahaan Anda begitu sepi, jadi saya datang ke sini untuk mendukung Anda. Benarkah? Terima kasih banyak. Sean menjawab dengan sederhana. Sean memandang seringai Zane dengan agak muak. Tidak perlu berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Ini hanya penghargaan kecil. Lagi pula, hanya sedikit orang yang sekaya dan sekuat Bos Lane. Saat ini, kata-kata Zane sudah penuh dengan sarkasme terhadap Sean. Bagaimana dengan jasa keamanan ini? Bisnis ini mudah dijalankan atau tidak? Yang pertama Anda butuhkan adalah kekuatan. Saya pikir Bos Lane seharusnya memilikinya. Yang kedua adalah koneksi. Kata koneksi itu sangat ditekan oleh Zane. Dia melirik lobi di lantai pertama. Tapi, dilihat dari penampilannya, sepertinya kontak Bos Lane tidak terlalu bagus. Cukup beruntung kalau Anda bisa menerima bisnis. Tetapi kalau tidak bisa, sika-sika-sika, perusahaan ini mungkin akan ditutup. Mendengar ini, Theo agak kesal dan melangkah maju. Kenapa Anda berbicara begitu kasar? Anda mengatakan hal-hal seperti itu pada hari pembukaan. Apa Anda punya hati? Kami tidak mengundang Anda untuk datang. Zane melirik Theo dengan tatapan menghina. Bos Lin, manajemen Anda tidak terlalu bagus. Sejak kapan dia campur tangan di sini? Bukankah ini lucu? Sebelum Sean bisa menjawab, Zane menepuk kedua tangannya. Mari kita tidak membahas hal-hal yang tidak menyenangkan ini sekarang. Kemari, bukalah hadiah yang saya berikan kepada Bos Lane. Mendengar hal tersebut, keempatnya langsung membuka kotak hadiah tersebut. Sebuah jam besar setinggi orang muncul di aula. Berdiri di depan jam besar itu, Zane tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Tatapan lembutnya segera berubah menjadi kesombongan dan penghinaan. Dia tertawa dengan keras kepada Sean. Bagaimana, Bos Lane? Apa Anda puas dengan hadiah saya? Tidak ada ekspresi di wajah Sean. Dia hanya berbicara perlahan. Tampaknya Bos Jarrett sengaja mencari celah saya. Lantas kenapa kalau itu benar? Mata Zane penuh dengan penghinaan. Dia menunjuk ke ujung hidung Sean dengan sombong. Anda itu seperti apa? Anda tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Tapi Anda berani untuk membuka jasa keamanan di sini? Apa Anda akan mengambil koneksi saya atau semacamnya? Biar saya beritahu, tidak mungkin. Saya kemari untuk memberi Anda jam ini hari ini. Mendengar ini, Sean, yang menganggapnya lucu, tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Zane yang bodoh di depannya. Bos Jarrett, apa Anda tidak takut saya kehilangan kesabaran? Yang kita lakukan dalam bisnis ini adalah kabar dari mulut ke mulut dan kemampuan bisnis. Saya punya reputasi yang baik. Kemampuan bisnis saya berarti, apa orang-orang di bawah perintah saya dapat bertarung.
Saya sama kuatnya dalam hal ini. Anda baru saja membuka bisnis dengan sekelompok petugas keamanan klasteri. Apa Anda berani bersaing dengan saya? Sambil berbicara, Bos Jared menunjuk ke orang di sampingnya. Kamu, majulah dan biarkan bos lain melihat baik-baik seberapa baiknya kamu. Pada saat ini, kata-kata Bos Jared sangat mengandung ironi. Melihat pria kekar ini maju, Sean menyipitkan matanya sedikit. Karena pria kekar ingin mencari-cari kelemahannya. Dia sebaiknya memperlakukannya sebagai hiburan dan bermain-main sedikit. Pada titik ini dalam kehidupan Sean, dia bisa mengenal murid seni bela diri hanya dengan melihat sekilas. Dia memindai para petugas keamanannya secara acak dan menunjuk ke petugas keamanan di sisinya. Kamu, majulah dan bertarung dengan pihak lawan. Melihat orang dari sisi Sean melangkah maju, senyum di wajah Zane menjadi lebih lebar. Dia benar-benar tidak mengira bahwa Sean dapat memiliki anak buah yang bagus di sini. Paling-paling tidak ada apa-apanya. Baiklah, bertarunglah sesuka hati. Setelah itu, Zane menyeka kacamatanya dan berkata dengan sengaja. Omong-omong, berhati-hatilah. Kalau Anda mengganggu tangan dan kaki seseorang, apalagi yang akan mereka gunakan untuk mencari nafkah? Makna kalimat ini bisa dimengerti oleh setiap orang. Orang-orang yang dipilih oleh kedua belah pihak berteriak keras dan masing-masing bergerak ke arah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 3 putaran, terdengar teriakan yang menyedihkan. Zane, yang masih menyeka matanya, terlempar ke tanah oleh seseorang yang terbang mundur tanpa memperhatikan. Dengan cemas, dia memeriksa kacamatanya, memakainya, dan menghela napas lega. Untungnya, kacamata itu tidak rusak. Kacamata ini cukup mahal harganya. Bab 1571. Apakah kamu takut? Lalu, Zane mulai marah. Bab 1571. Apakah kamu takut? Lalu, Zane mulai marah. Apa maksudmu memukul anggotaku? Apa kamu tahu berapa harga kacamataku? Apa sudah tidak mau kerja di sini? Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitar Sean pun mentertawainya. Mendengar tawa ini, Zane menjadi makin kesal. Pria yang berdiri di depannya berkata kepadanya, "Apa kamu berbicara dengan kami?" Zane tertegun dan melihat dengan saksama. Baru menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya adalah anggota dari Sean. Tidak ada bekas luka di tubuhnya. Sementara anggotanya sudah terkapar. 2 sikunya penuh memar. Jika tidak segera diobati, bakal meninggalkan bekas luka. "Tuan, maafkan aku," ucap pria itu dengan suara agak lemah. Mendengar itu, Zane merasa malu dan kesal. Dia mengira akan mengalahkan Sean, malah membodohi dirinya sendiri. Siapa yang mau menerima hal seperti itu terjadi pada dirinya sendiri? Zane memandang Sean dengan penuh kebencian. "Tuan Zane, sepertinya kamu tidak senang." "Aku memang tidak senang. Aku belum mengutus anggotaku yang sebenarnya, tetapi aku tidak menyangka anggotamu pandai bertarung. Ronde ini tidak dihitung. Kita lanjut ronde berikut." Zane menjawab. "Terserah. Bagi Sean, mau berapa ronde pun tetap akan menang." Mendengar jawaban Sean, Zane yang tidak sabar untuk mengalahkan Sean, langsung mengutus anggotanya yang paling hebat. "Kamu hadapi anggota Tuan Lane." "Siap." Preman berotot itu tersenyum bangga sambil meregangkan otot. Preman berotot tampak seperti manusia besi. Sean melirik orang ini dengan santai dan mengutus petugas keamanan yang ada di sisinya. "Kamu hadapi dia." Orang yang diutus adalah seorang pria yang tinggi badannya tidak lebih dari 1,5 meter. Badannya kurus terlihat lemah. Melihat si kerdil ini, Zane dan anggotanya langsung mentertawainya. Anggota Zane menunjuk ke arah si kerdil. "Mirip dengan monyet. Tinggimu tidak sampai dadaku. Kamu bisa apa? Lebih baik menyerah sekarang." Zane tertawa lancang. "Hahaha. Anggotamu tampaknya cukup banyak. Jangan-jangan semuanya hanya bisa berlagak. Kalau tidak, kenapa kamu mengutus si kerdil?" "Oh, Tuan Lane, apa mungkin kamu mengutus orang terlemah untuk melawan orang terkuat? Agar kamu bisa memenangkan ronde-ronde berikutnya. Jangan lupa jumlah kita sama sekali tidak sama." Menghadapi sindiran Zane, Sean masih terlihat acuh tak acuh. "Tuan Zane, kamu keliru. Menang atau kalah, setelah bertarung akan ada jawabannya." "Oke."
Zain melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tersenyum pada anggotanya. Selesaikan dia. Siap. Si preman berteriak bergegas menyerang si kerdil. Si kerdil ini cukup gesit, dengan mudah menghindari serangan preman. Aduh, dia pintar melompat, ujar si preman sambil menambah kecepatan serangannya. Namun, si kerdil masih bisa menghindari serangan si preman. Melihat keadaan ini, Zain tampak agak mengerutkan kening. Sepertinya si kerdil ini luar biasa. Apakah premannya akan? Berpikir sampai situ, Zain buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Si preman ini orang paling kuat di antara anggotanya. Bagaimana mungkin dikalahkan oleh si kerdil dari Sean? Lagi pula, si kerdil hanya gesit dalam menghindari serangan. Si preman tidak akan membiarkan si kerdil mempermainkan dirinya seperti itu. Jika seorang preman berotot kalah dengan si kerdil yang lemah, maka adegan ini sangat tidak masuk akal. Pada saat ini, si preman meninju kepala si kerdil. Si kerdil pun mengepalkan tinju si preman, menggunakan tinju si preman itu sebagai tumpuan untuk melompat ke udara dan meninju pipi si preman. Perpindahannya sangat cepat sehingga si preman tidak sempat untuk bereaksi. Dengan dua suara hantaman, si preman itu pun langsung jatuh ke tanah. Tampak memar di wajah, hidungnya bengkok dan mulutnya berdarah. Si preman yang terkapar sudah tidak bisa melawan lagi. Zain yang menyaksikan adegan ini pun masih sulit mempercayai mata sendiri. Zain hanya bisa terdiam menatap si preman yang tergeletak itu. Preman paling kuat di pihaknya dihajar seperti itu? Sungguh memalukan. Bukan? Lawannya adalah si kerdil yang tampak lemah. Wajah Zain menjadi sangat murung. Setelah perasaan memalukan, lalu berubah menjadi kekesalan. Dan kemudian berubah lagi menjadi kebencian. Ekspresi Zain membuat Sean tertawa. Tuan Zain, sudah puas? Kamu, ini. Aku. Badan Zain tampak makin bergetar. Rasanya ingin mencari tempat untuk menyembunyikan diri dari situasi yang memalukan itu. Tiba-tiba Zain terpikirkan sesuatu, lalu menunjukkan ekspresi menghina kepada Sean lagi. Sepertinya aku benar-benar meremehkan Tuan Lane. Tapi, ini belum apa-apa. Karena ini pertarungan antar individu. Aku rasa Tuan Lane juga tahu bahwa dalam urusan bisnis sangat membutuhkan kerjasama tim. Sehebat apapun orang itu, tetap perlu bekerja sama dengan tim. Itulah yang disebut kekuatan bersama. Kekuatan antar individu tidak menentukan apa-apa. Kerjasama dan kekuatan tim adalah prinsip mutlak. Mendengar ini, Sean tertawa. Jadi, Tuan Zain ingin bertanding lagi? Ya, apa kamu takut? Balas Zain. Sean tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Demi keadilan, mari kita sepakati bersama. Oke? Zain melanjutkan. Terserah. Jawab Sean. Meskipun ekspresi Zain tampak biasa saja, tetapi dia mengutuk Sean dalam hatinya. Orang sombong ini pikir dia siapa? Jangan berlagak di sini. Aku akan menunjukkan kehebatanku. Bab 1572. Sifat buruk. Bagaimana kalau kita bertarung dalam bentuk tim? Hah? Zain menjelaskan. Masing-masing pihak mengutus satu orang sebagai sandera. Pada saat yang sama, mengutus 20 orang untuk berupaya menyelamatkan sanderanya. Tim mana yang berhasil menyelamatkan sanderanya, maka dinyatakan menang. Kedengarannya seru. Jawab Sean. Apa kamu keberatan kalau aku memberikan instruksi untuk timku? Terserah kamu. Zain tampak tersenyum, tetapi dalam hatinya mengejek Sean. Apa dia pikir ini main film? Apa gunanya coba? Namun, Zain sangat percaya diri dalam pertarungan bentuk tim ini. Setelah 10 menit, masing-masing tim telah memilih satu tempat di gedung sebagai posisi untuk menyembunyikan sandera yang dijaga oleh 2 orang. Kedua tim juga telah selesai memilih 20 orang. Karena bangunan itu memiliki 24 tingkat, maka dibagi rata menjadi 2 bagian. Tingkat 1 sampai tingkat 12 adalah wilayah Sean, dan tingkat 13 sampai 24 wilayah Zain. Setelah 20 orang dari masing-masing tim menempati posisi mereka, pertarungan pun resmi dimulai. Zain melirik Sean yang mengenakan mikrofon itu dengan maksud meremehkan. Dia berpikir dalam hati, buat apa Sean berlagak? Tunggu saja nanti hasilnya. Di saat Zain sedang bergumam,
Sean tengah memberikan instruksi. Tim kita bagi menjadi 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Tim 1 langsung ke lantai atas dan mengalihkan perhatian tim lawan. Tim 2 dan tim 1 berjarak 1 tingkat untuk menjaga-jaga. Tim 3 melacak keberadaan Sandera. Tim 4 mengawasi lift, kalau ada lawan yang masuk langsung ditembak. Mendengar ini, Zayn menjadi tidak tenang. Sean ini pasti terlalu banyak menonton film. Kalau tidak, bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Itu hanya pertarungan antara petugas keamanan. Dia pikir ini perang antara 2 negara. Namun, yang paling mengejutkan Zayn adalah orang-orang yang memasuki lift. Karena kelalaian Zayn, 6 anggotanya langsung dibunuh oleh lawan. Terlebih lagi, ketika anggota Sean mencapai tingkat 20 bertemu dengan anggota Zayn. Meskipun di sini anggota Zayn lebih banyak, Sean memiliki tim kedua yang datang membantunya. Masing-masing telah kehilangan sebagian anggota. Namun, saat ini Zayn yang mengalami kerugian. Jangankan menyelamatkan Sandera dari pihak Sean, mereka bahkan tidak bisa keluar dari wilayah sendiri, karena dijaga dengan ketat oleh anggota Sean. Zayn yang sedang cemas juga bergegas menggunakan mikrofon mikro untuk memberikan instruksi kepada anggotanya. Taktik Zayn sangat tidak masuk akal. Begitu Sean mengatakan apa, dia malah meniru kata-kata Sean. Tio yang berada di samping mulai tidak sabar lagi. Tak seorang pun di medan perang bisa mengetahui pikiran dari lawannya. Semua dugaan dan penilaian selalu berdasarkan situasi pertempuran. Perilaku Zayn ini sama saja dengan kecurangan. Saat Tio berniat melangkah maju untuk menghentikan Zayn, Sean menggelengkan kepala padanya. Biarkan saja. Yang terjadi selanjutnya adalah kondisi anggota Zayn menjadi makin kacau di bawah komando Zayn. Sebelum mereka menyelamatkan Sandera, anggota Zayn telah gugur semua. Saat Zayn menyadari dirinya sudah kalah, wajahnya menjadi sangat murung. Zayn sangat marah, lantas melemparkan mikrofon mininya ke lantai. Lalu, dia menatap mata Sean, tampak geram dan tubuhnya bergetar hebat. Kamu tidak bisa terima kekalahan? Tanya Sean. Tio menambahkan. Baiklah, kamu sudah kalah. Mikrofon mikro ini milik kami. Kamu harus membayar kerusakannya. Selain itu, kamu juga harus menanggung setengah biaya ruangan dan properti yang digunakan. Total semua ini setidaknya 40 juta. Ayo bayar. Kamu! Teriak Zayn. Saat itu, anggotanya yang kalah dalam pertarungan juga sudah turun. Mereka menghampiri Zayn dengan kondisi badan sakit-sakitan. Maaf tuan, kami kalah. Diam kalian. Kalian orang-orang yang tidak berguna. Zayn berteriak. Tio menatap Zayn sambil menggelengkan kepalanya. Katanya bos dari perusahaan keamanan. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak sportif. Apa kamu tidak merasa malu? Diam. Hei, jangan berlagak menggurui aku di sini. Kalau kamu mau ajak ribut, aku akan menghajarmu. Zayn berteriak pada Tio. Setelah mengatakan itu, Zayn merobek mantelnya dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Biar ku beritahu. Sebelumnya, aku juga petarung yang kuat. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, aku sibuk mencari uang dan tidak punya waktu untuk berlatih. Jangan mengira aku tidak berani. Aku sudah memperingatkan. Kalau ada orang yang membuatku tidak senang, aku akan menghajarnya. Mendengar ini, Tio melirik Zayn dengan remeh. Apa itu tidak terlalu sombong? Kenapa memangnya kalau aku sombong? Aku tidak hanya sombong. Aku juga berani menghajarmu. Setelah mengatakan itu, Zayn hendak meninju Tio. Terdengar bunyi tinju. Telapak tangan Tio telah mengenai pipi Zayn. Bekas tamparan merah tampak jelas di pipi Zayn. Zayn terjatuh dan menatap Tio di depannya dengan kebencian. Hei, kamu berani memukulku? Zayn berdiri dengan badan gemetar, mengeluarkan teriakan lagi. Panggil semua anggota dari jasa keamanan perisai emas untuk bertarung dengan orang-orang dari jasa keamanan Optimus ini. Orang-orang yang mengikuti Zayn bergegas menyerang. Beberapa dari mereka pergi memanggil anggota lain. Ayo, siapa takut? Tio berkata, dan dia telah siap bertarung. Namun, setelah melihat Sean bergerak, Tio segera menutup mulutnya. Sean melangkah ke depan lonceng besar, lalu memukul lonceng dengan sekuat tenaga. Dengan pukulan ini,
lonceng mengeluarkan bunyi yang memekakan telinga. Setelah itu, lonceng besar pun retak. Karena retakan ini, lonceng besar menjadi serpihan logam. Melihat keadaan ini, Zane dan anggotanya, serta petugas keamanan dari Sean semuanya terkesiap. Melihat lonceng besar yang retak itu, Zane tampak melotot. Dia tampak tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi di depannya. Ini bukan main film. Bagaimana mungkin lonceng sebesar itu bisa dihancurkan? Ini terlalu berlebihan. Ya ampun, apa ini nyata? Apa mungkin kualitas lonceng besar itu tidak bagus? Tanya seseorang.